dengan tujuan agar anaknya ini selamat gitu geng dalam bertugas. Ini adalah sebuah ide gila nggak ada otak gitu geng. Hai geng, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih ya geng sudah klik video ini. Oke, jadi hari ini geng, aku akan membahas tentang kasus pembunuhan berantai lagi geng. Nah, seperti yang kita ketahui, sejarah telah mencatat geng bahwa ada banyak nama pelaku pembunuhan yang sampai sekarang geng masih diperbincangkan saking sadisnya mereka ini. Nggak bisa dilupain oleh banyak orang gitu. Jadi coba geng, kalian bayangin jika ada seorang pembunuh geng, dia ini nggak hanya membunuh, tapi dia ini setelah membunuh, jasad korbannya ini geng diolahnya menjadi kue dan sabun geng. Nggak hanya itu, jadi hasil olahan mayat-mayat korbannya ini geng dibagikan geng ke tetangga dan kerabatnya. Nah geng, jadi ini kedengerannya ini mustahil sekali gitu kan geng, aneh sekali, ini di luar logika manusia gitu geng. Mayat dari korbannya ini dibuatkannya sabun geng, sabun dan kue. Oke geng, mungkin kalian ini bertanya-tanya, kak, siapa sih pembunuh itu? Siapa sih pembunuh yang menjadikan korbannya ini kue dan sabun? Bagaimana cara dia mengolah mayat ini menjadi kue dan sabun? Oke geng, kita bahas tuntas. Kita masuk ke pembahasan ya. Jangan bengong, jangan di skip. Let's start it. Yaps, kenalin geng, namanya Leonarda Cianciulli, wanita asal Italia yang lahir di Montella Avellino pada tanggal 18 April 1894 geng. Jadi dia ini dikenal dengan pembuat sabun gitu geng dari Correggio atau soap maker of Correggio. Si Cianciulli ini geng, dia ini adalah seorang anak yang lahir dari hasil pemerkosaan geng. Sang ibu Emilia Dinolfi ini terpaksa dia menikahi pemerkosanya Mariano Cianciulli karena saat itu berita kehamilannya ini sudah tersebar luas gitu geng. Mungkin dikarenakan malu gitu kan, akhirnya dia ini terpaksa gitu menikahi pemerkosanya. Cianciulli ini geng dibesarkan dalam keluarga yang tergolong miskin geng. Jadi di awal abad 20 si Cianciulli ini kehilangan ayahnya. Akhirnya sang ibu Emilia Dinolfi ini kemudian menikah lagi dia. Tapi hal ini tidak membuat kondisi keuangan keluarganya ini meningkat. Mungkin dikarenakan faktor ekonomi juga membuat ibu si Cianciulli ini stres, frustasi, sehingga kerap sekali dia melampiaskan emosinya ke Cianciulli ini geng. Cianciulli ini sering disiksa gitu oleh ibunya. Jadi katanya saat belia itu si Cianciulli ini pernah dia ingin melakukan bunuh diri sebanyak 2 kali katanya geng. Kemudian geng, saat si Cianciulli menginjak umur 23 tahun, dia ini memutuskan gitu geng akan menikah dengan seorang pria yang bekerja di kantor pencatatan gitu geng yang bernama Rafael Pansardi. Namun hubungan mereka ini geng tidak direstui oleh ibu si Cianciulli ini. Kemudian geng, yaitu tepatnya pada tahun 1921, si Cianciulli dan suaminya ini, Pansardi, memutuskan untuk pindah mereka geng ke kampung halaman Pansardi, yaitu di Lauria Potenza namanya. Yang tadi sebelumnya mereka ini kan tinggal di Montella, karena nggak ada dukungan, karena nggak direstui gitu pernikahannya oleh ibu Cianciulli ini, ya udah mereka ini memutuskan gitu untuk hidup sendiri, pergi dari Montella itu. Nah, selama bertahun-tahun geng tinggal di Lauria Potenza sana, si Cianciulli ini justru sering sekali dia geng berurusan dengan polisi karena dia ini terjangkit kasus penipuan gitu geng. Cianciulli yang sempat ditahan pada tahun 1927 geng. Kemudian dia ini bebas geng. Akhirnya Cianciulli dan suaminya ini memutuskan untuk pindah lagi mereka geng. Kali ini wilayah yang mereka tuju yaitu Lesdonia namanya geng. Namun geng, nasib baik ternyata belum memihak kepada mereka. Baru mereka merasakan hidup damai di sana geng. Rumah mereka hancur geng, diterjang gempa Irpinia namanya geng yang melanda wilayah itu saat itu geng.
Setelah rumah mereka hancur diterjang gempa itu, geng, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah lagi, geng, ke Correggio Reggio Emilia namanya. Jadi di sana itu mereka ini memutuskan untuk membuat toko kecil gitu, geng. Dan Pansardi dan si Cianciulli ini, geng, dikenal sebagai pasangan yang baik. Mereka ini sering sekali gitu membantu para tetangganya. Jadi nggak heran gitu. Di sana mereka itu cukup dihormati. Dari hasil pernikahannya si Cianciulli dan Pansardi ini, geng, mereka telah dikaruniai anak sebanyak 17, geng. 17 anak mereka punya. Namun, geng, sebenarnya si Cianciulli dan si Pansardi ini, geng, beberapa kali harus kehilangan anak mereka saat mereka harus pindah dari satu kota ke kota lain. Total ada 13 anak mereka, geng, yang sudah mati. Bahkan ada yang belum mencapai umur 10 tahun sudah mati gitu, geng. Jadi sisanya ada 4 anak. Nah, itulah sebabnya si Cianciulli ini agak protektif gitu dia, geng. Agak ketat gitu terhadap 4 anaknya ini, dikarenakan bayangin, geng, dari 17 anak hanya ada 4 anak yang tersisa, geng. Jadi itulah sebabnya Cianciulli ini harus ketat gitu menjaga keempat anaknya. Karena mungkin dia ini udah trauma gitu kan. Cianciulli ini, geng, tipikal orang yang sangat mempercayai dukun, peramal, dan segala macam, pokoknya yang berbau mistis seperti itu, geng. Dia ini sangat mengimaninya gitu, geng. Jadi saat muda, waktu dia masih muda, Cianciulli pernah gitu pergi ke peramal untuk meramal masa depannya. Kebetulan juga si peramal ini mengatakan bahwa ketika si Cianciulli ini menikah, Cianciulli akan memiliki banyak anak dan anak-anaknya ini akan mati di usia muda, katanya, geng. Nah, ketika melihat tangan kanan si Cianciulli ini, peramal mengatakan bahwa kayak peramal ini melihat jeruji besi, katanya, geng. Ketika melihat tangan kiri, garis tangan kirinya ini dilihat peramalnya ada kayak rumah sakit jiwa, katanya, geng. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan si Cianciulli ini protektif banget terhadap keempat anak yang tersisanya ini. Jadi ramalan peramal yang didatanginya waktu masih muda itu masih membekas sekali di hatinya gitu, geng. Terutama pada anak laki-laki tertuanya, geng, yaitu anak kesayangannya yang bernama Giuseppe. Jadi si Cianciulli ini sangat takut gitu kehilangan si Giuseppe ini, sehingga dia ini sangat menjaga ketat si Giuseppe ini. Spesialnya ini si Giuseppe ini, geng. Kemudian, geng, lanjut pada tahun 1939, anak tertuanya, anak kesayangannya si Cianciulli ini harus bergabung dia, geng, dengan angkatan militer Italia untuk persiapan Perang Dunia Kedua, geng. Nah, mendengar rencana putranya ini akan berangkat ke medan pertempuran, ke medan perang, membuat pikiran Cianciulli ini bergelantungan, berkecamuk rasa khawatirnya gitu, geng. Nah, ini ketakutan kalau anaknya ini pergi perang dan gak akan kembali, takutnya anaknya itu tewas di sana. Jadi dia ini gak mau gitu, geng, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Maka, geng, dikarenakan dia ini takut anaknya pergi ke medan pertempuran dan tewas di sana, akhirnya si Cianciulli ini, geng, entah setan apa yang merasuki otaknya, dia ini memutuskan untuk mencari pengorbanan manusia, yang artinya dia ini harus mencari orang yang akan dijadikan korbannya gitu, geng, kayak tumbal gitu, geng, dengan tujuan agar anaknya ini selamat gitu, geng, dalam bertugas. Ini adalah sebuah ide gila nggak ada otak gitu, geng. Akhirnya, geng, si Cianciulli ini memutuskan untuk menjadikan dirinya ini sebagai peramal. Dan si Cianciulli, geng, mulai mendapatkan target korbannya. Mereka ini adalah wanita parubaya yang tidak lain adalah tetangga si Cianciulli ini sendiri, geng. Next, korban pertama si Cianciulli ini, geng, bernama Faustina Setti. Dia ini adalah seorang wanita parubaya, perawan tua gitu, geng, yang datang menemui si Cianciulli ini untuk meminta pertolongan agar dicarikan jodohnya gitu, geng. Akhirnya si Cianciulli ini menggunakan kesempatan tersebut dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Pola yang nantinya akan menjadi jodoh si Setti ini, geng. Nah, jadi si Cianciulli ini juga mengatakan bahwa Setti ini harus pergi gitu ke Pola sana menemui pria tersebut. Gak sampai situ, geng. Si Cianciulli ini juga memberikan persyaratan
kepada Seti ini agar si Seti ini tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun. Dan tanpa berpikir panjang, si Seti ini menyetujui. Dan gak sampai situ geng persyaratannya. Si Cian Chuli juga meminta kepada Seti agar si Seti ini mengirimkan sebuah surat ke pos untuk dikirim ke keluarganya. Dan isi surat itu harus bertuliskan bahwa si Seti ini baik-baik saja, katanya geng. Cian Chuli juga geng menerima bayaran dari wanita parubaya itu sebesar 30.000 lire geng, sebagai jasa pencarian jodoh. Jadi itu lire itu kayak mata uang Italia gitu geng. Nah sebelum berangkat ke Pola nih geng, si Seti ini kemudian mampir dia ke rumah si Cian Chuli ini. Nah ternyata itu adalah kali terakhir si Seti ini terlihat masih hidup geng. Di dalam rumah nahas tersebut geng, si Seti ini diberikan segelas minuman anggur yang ternyata minuman tersebut sudah dicampur dengan obat. Dan kita nggak tahu sih obat itu obat apa, obat tidur, racun atau apa, I don't know. Kemudian si Seti ini setelah minum minuman anggur itu kemudian dia pingsan geng. Dan si Cian Chuli nih mengambil kesempatan tersebut menebas si Seti ini, kemudian mengambil kapak untuk memotong si Seti ini geng. Akhirnya Seti ini jatuh terkapar ke lantai dengan darah yang mengguyur deras, darah segar di rantai. Akhirnya si Seti ini dibawa nih oleh si Cian Chuli ini ke kamar mandi dan dipotong menjadi 9 bagian geng. Darahnya diambil, dimasukkan ke dalam baskom gitu geng oleh si Cian Chuli ini. Nggak ada otak, sadis. Menurut pengakuannya si Cian Chuli nih geng tentang apa saja yang dia lakukan terhadap korbannya, yaitu setelah membunuh korbannya geng, menurut pengakuannya si Cian Chuli ini kemudian memasukkan potongan-potongan tubuh korbannya ke dalam panci geng, dan dicampur dengan 7 kilo soda pedas yang dibelinya untuk membuat sabun. Dan potongan-potongan itu di dalam panci tadi diaduknya hingga larut menjadi bubur, kemudian dituangkan geng ke dalam wadah. Dan darah dari korbannya ini geng kemudian dimasukkan ke dalam baskom, kemudian ditunggu gitu sampai darah itu membeku dan dimasukkan ke dalam oven, katanya geng. Next, yaitu korban keduanya si Cian Chuli ini bernama Francesca Sophie geng. Jadi si Cian Chuli ini membantu gitu untuk mencarikan pekerjaan untuk si Sophie ini di sebuah sekolah wanita di Piacenza, namanya wilayah itu geng. Dan modusnya sama gitu. Pengakuan si Cian Chuli ini geng, dia mendapatkan 3.000 lire dari korban keduanya ini geng. Lanjut geng, yaitu korban ketiga sekaligus korban terakhir dari Cian Chuli ini bernama Virginia Cacioppo geng. Dia ini adalah seorang mantan penyanyi di cafe gitu di La Scala. Nah jadi menurut Cian Chuli ini dia mengatakan bahwa dia membantu si Cacioppo ini mencarikan pekerjaan sebagai sekretaris di Florence. Nah sama modusnya ini sama seperti dua korban sebelumnya. Si Cacioppo ini disuruh untuk menulis surat dikirim ke pos untuk keluarganya bahwa dia ini baik-baik saja, dan dia ini disuruh untuk tidak mengatakan kepada siapapun gitu geng. Nah si Cacioppo ini geng, dia ini sudah menerima gitu berbagai syarat yang dilontarkan oleh si Cian Chuli ini. Nah tepatnya yaitu pada tanggal 30 September 1940 geng, si Cacioppo ini pergi mengunjungi rumah si Cian Chuli sebelum berangkat ke Florence, sama seperti dua korban sebelumnya gitu geng. Dan itu merupakan kunjungan terakhirnya. Jadi pola dan cara pembunuhannya ini sama
cara membunuh si Chachi Oppo sama gitu seperti dua korban sebelumnya. Namun tidak seperti Seti dan Sophie yang mayatnya ini tadi dijadiin kue, geng. Tapi si Chachi Oppo ini mayatnya ini, geng, dilelehkan, direbus gitu, dileleh hingga dia ini menjadi bubur dan ditambahkan pewangi. Kemudian jadi deh, geng, sabun ala si Qianchuli. Nah, lebih parahnya lagi, geng, sabun itu dibagikan kepada para tetangganya, geng, oleh si Qianchuli ini. Nah, pertanyaan saya sendiri yang saya bertanya-tanya kepada diri saya ini, bagaimana gitu ya perasaan para tetangga setelah mengetahui bahwa sabun yang diberikan oleh Qianchuli ini bahannya ini dari potongan tubuh manusia gitu, geng. Seandainya mereka masih hidup, ingin sekali kulontarkan pertanyaan seperti itu, geng. Oke. Selain tadi membunuh Chachi Oppo dan potongan tubuhnya dijadiin sabun oleh si Qianchuli, nggak ada akhlak ini, nggak ada otak ini, geng. Dia juga mendapatkan 50.000 lire dan berbagai perhiasan, geng. Pembunuhan yang dilakukan oleh si Qianchuli ini, geng, tergolong rapi gitu, geng, sehingga tidak ada gitu orang yang mencurigainya. Tapi menurut pengakuan si Qianchuli ini, geng, dia ini telah melakukan kesalahan pada korban terakhirnya ini, geng, sehingga kejahatannya ini terbongkar, geng. Korban terakhir si Qianchuli ini, si Chachi Oppo ini tadi, geng, memiliki saudara ipar dia, geng. Si saudara iparnya ini menaruh kecurigaan gitu terhadap si Qianchuli. Dia ini nggak percaya gitu terhadap surat-surat yang dikirimkan oleh Chachi Oppo melalui pos tadi bahwa dirinya baik-baik saja. Nah, terlebih lagi saudara iparnya ini pernah gitu terakhir kali melihat si Chachi Oppo ini masuk ke dalam rumah si Qianchuli ini, geng. Qianchuli ini, geng, awalnya dia ini hendak gitu membunuh korban keempatnya, yaitu seorang polisi yang tadi ingin melakukan pemeriksaan ke dalam rumahnya karena adanya laporan dari saudara ipar si Chachi Oppo tadi, geng. Namun usahanya ini gagal. Dia ini, geng, ditangkap, geng. Dia sempat mengelak gitu. Dia sempat menyangkal bahwa dia ini tidak melakukan pembunuhan sama sekali, katanya, geng. Namun dia ini nggak bisa mengelak karena polisi ini menemukan ember baskom yang dimana di dalam ember baskom itu, geng, terdapat bekas darah dan bau busuk, geng. Akhirnya dia ini ditangkap dan diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Namun, geng, saat diinvestigasi, si Qianchuli ini masih saja gitu terus menolak dia bahwa dia ini nggak membunuh si Chachi Oppo. Dia nggak mau ngaku gitu, geng. Akhirnya polisi pun menaruh kecurigaan gitu terhadap Joseph, anak pertamanya, anak kesayangannya ini. Namun setelah putra kesayangannya ini dituduh, geng, atas kematian si Chachi Oppo ini, akhirnya si Qianchuli ini mengakui perbuatannya. Tidak hanya mengakui, tapi dia juga menjelaskan dengan detail gitu, geng, bagaimana cara dia membunuh, diapakan gitu potongan-potongan korbannya, bagaimana cara dia membuat kue dengan potongan tubuh itu, bagaimana cara dia membuat sabun. Pokoknya secara detail dia ceritakan kepada pihak kepolisian tanpa rasa bersalah gitu, geng. Akhirnya, geng, si Qianchuli ini kemudian ditahan di Reggio Emilia, yaitu pada tahun 1945, geng. Dan tadi saat diinvestigasi, si Qianchuli ini, geng, tampaknya tidak ada rasa bersalah sedikit pun gitu, nggak ada rasa penyesalan. Akhirnya si Qianchuli ini dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun masa tahanan rumah sakit jiwa, geng. Di tahun-tahun terakhirnya di rumah sakit jiwa, yaitu pada tahun 1970, yaitu saat itu umurnya menginjak 79 tahun. Akhirnya si Qianchuli ini, geng, meninggal dia karena pendarahan otak di rumah sakit jiwa wanita di Fosfoli pada 15 Oktober 1970. Kemudian jasadnya ini, geng, dikirim ke keluarganya untuk dimakamkan, geng. Saking terkenalnya, geng, saking melegendanya si Leonardo Qianchuli ini, dia ini, geng, peralatan-peralatan yang dia gunakan untuk menghabisi korbannya seperti kapak, panci yang dia gunakan untuk merebus korbannya ini dimuseumkan, geng, di Museum Kriminologi di Roma, Italia, geng. Nah, geng, kisah pembunuhan si Leonardo Qianchuli ini, geng, merupakan salah satu kisah pembunuhan tersadis yang pernah ada di dunia, geng. Jadi dia ini terkenal sekali gitu, geng, dengan cara dia memperlakukan korbannya ini. Memang sih
korbannya ini cuma berjumlah 3 orang, tidak seperti pembunuh berantai lainnya yang membunuh kayak seperti puluhan, bahkan ada ratusan korban gitu kan geng. Dia hanya 3 mayat, 3 korban, tapi cara memperlakukannya ini sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan dan sangat mustahil sekali kan geng jika kita pikir-pikir. Dia memotong korbannya, direbus hingga meleleh, dijadiin kue, kemudian dijadikan sabun, bahkan hasil olahan sabun dan kue itu dibagikan ke orang-orang. Dan lebih gilanya dia sendiri memakan gitu geng. Ini kanibal nggak langsung gitu kan geng. Entah dari mana ide gila ini si Qian Chuli ini temukan. Dari dia ini takut akan kehilangan anaknya tadi, sehingga dia memutuskan untuk membuat pengorbanan kayak tumbal gitu. Ini nggak masuk akal sekali ya. Hanya karena takut kehilangan anak, dia ini mengorbankan seorang. Kemudian ini fungsi dia menjadikan mayat korbannya ini, potongan korbannya ini sebagai kue dan sabun. Ini untuk apa coba geng? Nah geng, gimana menurut kalian tentang kasus pembunuhan sadis dari Leonarda Qian Chuli ini geng? Ini sangat terkenal sekali di dunia geng. Siapa sih yang nggak tahu Leonarda Qian Chuli? Teman-teman mungkin sudah ada yang dengar gitu kan beritanya, kisahnya, ceritanya. Aduh, kasus di luar negeri itu ya, di luar Indonesia ini memang sangat tidak masuk akal sekali ya geng, di luar logika kita gitu. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak ada di Indonesia dan gak akan pernah ada gitu geng di Indonesia. Semoga ya. Oke geng, itu tadi pembahasan dari kisah sadis pembunuh berantai yang dimana potongan tubuh korbannya dijadiin kue, kering, dan sabun geng. Nah, mungkin di antara teman-teman ada pendapat lain tentang si Leonarda Qian Chuli ini. Apa motifnya dia ini membunuh korbannya, dan fungsi dia menjadikan potongan korbannya ini sebagai kue itu apa? Silahkan di komen geng, di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Thanks for watching.